Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Upaya Pembaharuan Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan membawakan materi ini. Anggota kelompoknya yang pertama Cika Priscilia Septiadi, Dea Ramadini, Dewi Asrida, Dian Puspita Wulandari, dan Didi Kurniadi Syahrizal. Yang pertama, pengertian upaya pembaharuan pendidikan. Pertama, pengertian inovasi pembaharuan. Inovasi merupakan suatu ide, hal-hal praktis, metode, cara, barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Adanya inovasi tidak terlepas dengan adanya teknologi dan modernisasi. Teknologi mewujudkan terciptanya inovasi melalui penerapan ilmu pengetahuan dan modernisasi yang merupakan wujud penerapan hasil teknologi dan inovasi tersebut. Berikutnya, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan atau untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu inovasi terhadap tujuan pendidikan, struktur pendidikan, dan pengajaran, isi kurikulum pengajaran, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Beberapa inovasi pendidikan pada tingkat sekolah dasar, salah satunya yaitu adanya SD Pamong untuk anak telantar dan putus sekolah. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pembaruan atau inovasi pendidikan. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dapat diciptakan inovasi-inovasi baru. Inovasi ini harus disebarkan agar menjadi perubahan sosial. Usaha penyebaran inovasi ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu inovasi ditentukan oleh banyak faktor, seperti dikemukakan Ibrahim, yaitu estimasi tidak tepat terhadap inovasi, adanya konflik dan kurangnya motivasi, inovasi yang tidak berkembang karena lambatnya material yang diterima, dan sebab lain, adanya masalah keuangan, adanya penolakan inovasi dari kelompok tertentu, dan kurang adanya hubungan sosial. Selain faktor utama penghambat inovasi tersebut di atas, ada faktor lain yang menghambat inovasi dalam bidang pendidikan, yaitu faktor kegiatan belajar mengajar seperti pribadi guru dan siswa yang tidak bisa menerima perubahan, faktor internal dan eksternal serta sistem pendidikan yang berlaku. Yang ketiga, tujuan pembaharuan pendidikan. Pembaharuan pendidikan dilaksanakan agar pendidikan nasional dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat, jenis upaya pembaharuan pendidikan. Sistem pendidikan selalu menghadapi tantangan baru seiring dengan timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru, dan untuk menghadapinya diperlukan pembaharuan terhadap pendidikan dengan menyempurnakan sistemnya. Pembaharuan yang terjadi meliputi landasan yuridis, kurikulum, dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan, dan tenaga pendidikan. Yang kelima, pembaruan struktur pendidikan atau pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang termasuk pembaharuan, jenjang dan jenis pendidikan, serta lama waktu belajar pada suatu pendidikan. Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas dan penyiapan tenaga yang lebih baik, pemerintah melalui UU RI nomor 2 tahun 1989 telah mengubah pendidikan dasar 6 tahun menjadi 9 tahun, PP RI nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Yang keenam, pembaruan tenaga pendidikan. Di samping pembaruan landasan yuridis dan kurikulum, pengembangan sistem pendidikan nasional juga tiang pembaruan komponen lain, yaitu tenaga kependidikan. Yang maksud dengan tenaga pendidikan adalah tenaga yang ada bocoran mengatur kegiatan mengajar, meneliti, mengembangkan
atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang mencapai, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan keamanan nama baik lembaga, profesi, dan peringkat sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada dia. Kesimpulan dari materi kita ini yaitu pembaharuan pendidikan adalah pembaharuan yang digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan atau untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Keberhasilan suatu inovasi ditentukan oleh banyak faktor, yaitu estimasi tidak tepat terhadap inovasi, adanya konflik dan kurangnya motivasi, inovasi yang tidak berkembang karena lambatnya material yang diterima, dan sebab lain. Adanya masalah keuangan, adanya penolakan inovasi dari kelompok tertentu, dan kurang adanya hubungan sosial. Pembaharuan pendidikan dilaksanakan agar pendidikan nasional dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pembaharuan pendidikan dilaksanakan melalui beberapa cara, yaitu pembaharuan yudiris, pembaharuan kurikulum, pembaharuan pola masa studi, dan pembaharuan tenaga pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.